Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Chef akan mempresentasikan tentang kewirausahaan yang telah kami jalankan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Afrina, dan ada tim saya Friska Audia Zuhra, Sylvia Anika, dan Evita Adelia dari kelas 6A pagi. Latar belakang dari usaha kami. Seiring perkembangan zaman, banyak bermunculan berbagai usaha, terutama produk makanan yang beraneka ragam dan menarik. Salah satunya produk dessert box. Makanan jenis dessert box sangat cocok untuk mengganjal perut karena mengandung banyak vitamin dari telur dan susu untuk menambah energi, beraktivitas, dan cocok dikonsumsi waktu santai oleh semua kalangan umur. Usaha ini kami jalankan sejak bulan April 2022 dengan beranggotakan Sylvia Anika dan Afrina di bidang produksi, Friska Audia di bidang pemasaran, dan Evita Adelia di bidang keuangan. Berikut adalah struktur organisasi kami. Yang pertama ada Ibu Sinta Wayuhati sebagai dosen pengampu. Yang kedua ada Ibu Mutia sebagai dosen tamu. Yang ketiga ada Friska Audia sebagai pemasaran. Yang keempat ada Sylvia Nika sebagai produksi. Yang kelima ada Afrina sebagai produksi. Dan yang terakhir ada Evita Delia sebagai keuangan. Visi dari usaha kami yaitu menghadirkan dessert dengan kemasan box yang praktis dan menarik, serta dengan harga yang terjangkau. Misi dari usaha kami yang pertama, menciptakan makanan dari bahan-bahan yang alami, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang tren sekarang, memberi kepuasan terhadap konsumen terhadap produk yang kami jual, dan mencapai target penjualan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Friska. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dengan segmentasi, target, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu kalangan yang menyukai cita rasa dari coklat, keju, dan matcha yang akan dikombinasikan menjadi dessert box yang lezat dengan harga terjangkau. Target pasarnya yaitu remaja dari umur 17 tahun sampai 23 tahun. Positioningnya, usaha ini baru berproduksi sejak bulan April 2022 dimulai dengan memasarkan harga 15.000 dengan pesaing utama yaitu merek lapis berendam dengan harga 25.000. Marketing mix, mereknya yaitu The Chef, variasi produk mix yang dari usaha kami yaitu dessert box, cheesecake Oreo, coklat beng-beng, matcha, dan tiramisu. Kualitas produk menggunakan bahan produk berkualitas dengan kemasan yang aman dan higienis. Kami menggunakan jasa COD dan jasa pengantaran menggunakan kurir. Harganya yaitu 15.000 untuk rasa beng-beng, matcha, coklat, dan tiramisu. 18.000 untuk rasa cheesecake Oreo. Selanjutnya, yang kami lakukan di promosi yaitu yang pertama melakukan promosi launching produk, membuat konten menarik menggunakan aplikasi Canva dan Capcut, melalui e-commerce atau sosial media Instagram dan WhatsApp, bekerja sama dengan Entrepreneur Generation, Politeknik Negeri Batam, serta influencer dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya ada sosial media dan lokasi. Kami memiliki Instagram dengan nama @thechef_box. Lokasi kami di Perumahan Taman Mediterania, Blok KK 4, nomor 12, Batam Center. Persaingan. Kami mengirimkan produk yang aman ke konsumen dengan melapisi dessert box menggunakan plastik kemasan dikirim melalui kurir khusus produk makanan agar produk sampai ke tangan konsumen dengan aman. Untuk persaingan, dalam membangun usaha, kita juga harus memperhatikan pesaing-pesaing bisnis. Kita harus mampu menonjolkan usaha dari segala aspek, sehingga target pasar dapat tercapai. Sejalan dengan usaha kami terdapat beberapa pangsa pasar, yaitu lapis berendam dan sweet box, yang menjalankan usaha di bidang dessert box. Selanjutnya saya akan melakukan analisis SWOT. Di sini terdapat kondisi internal, faktor dari internal perusahaan, dan faktor dari internal pengusaha dan faktor dari eksternal pengusaha. Dan dari internal itu ada kekuatan dan kelemahan,
Dan yang dari eksternal itu ada opportunity sama tantangan. Nah, dari kekuatan ini yang pertama memiliki kualitas produk yang terjamin halal, rasanya lezat, memiliki tampilan yang menarik, bisa dikonsumsi untuk anak umur 3 tahun tanpa bahan pengawet, menggunakan bahan berkualitas, bisa menggunakan jasa pengantaran dengan ongkir 5-10.000 tergantung wilayah. Dan selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada mengalami perubahan tren, harga bahan baku relatif tidak menentu, hanya menjual di kota Batam, hasil tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama ada diminati berbagai kalangan masyarakat, banyak digunakan untuk hampers, digunakan sebagai buah tangan, diminati sebagai cemilan pengganjal perut, dan yang terakhir ada daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu adanya produk sejenis, selanjutnya ada selera konsumen selalu berubah-ubah, dapat berpengaruh terhadap pembelian produk, bahan baku dapat berubah sewaktu-waktu yang menyebabkan naiknya harga produk, dan yang terakhir ada persaingan usaha yang semakin ketat. Selanjutnya dari aspek kreativitas. Yang pertama, membuat nama usaha yang mudah diingat, yaitu The Chef Box. Membuat logo bisnis yang menarik dan tidak monoton, membuat variasi rasa yang beraneka ragam, yang terdiri dari lapisan layer cake dengan harga yang terjangkau. Membuat konten menarik, menggunakan aplikasi Canva dan Capcut, sehingga media pemasaran di aplikasi Instagram dan WhatsApp. Menggunakan kemasan berbentuk lingkaran, dengan bagian wadah yang lebih cekung. Kemasan yang dapat digunakan berkali-kali oleh konsumen sebagai wadah penyimpanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia Andika. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah perencanaan. Dengan adanya perkembangan iptek saat ini, bisnis tidak hanya memiliki toko offline, melainkan bisa menggunakan media internet di smartphone atau online. Seluruh transaksi mulai dari pemesanan hingga pembayaran bisa melalui smartphone. Kegiatan yang dilakukan secara online mulai dari perencanaan, pemesanan, pemasaran produk, pelayanan, pelanggan, dan pembayaran secara non-tunai. Untuk pendukung bisnis The Chef juga sudah menggunakan Excel sebagai pembantu pembukuan dan aplikasi Canva untuk pembuatan logo. Selanjutnya adalah produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin produksi, bahan baku produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Adapun teknologi yang kami gunakan yaitu blender, mixer, gunting, kompor, tanam, penghisap uang masakan, serta kulkas. Oke, selanjutnya adalah pemasaran. Iptek dapat memberikan kemudahan untuk melakukan pemasaran melalui smartphone dengan membuat konten menarik berupa foto, video, dan tulisan dengan bantuan aplikasi pembantu dan aplikasi pemasaran seperti Instagram, WhatsApp, Capcut, Splice, Canva, dan TikTok. Selanjutnya ada pendistribusian. Pendistribusian barang tidak lepas dari Iptek. Pendistribusian ini seperti menyalurkan informasi dan mempercepat pendistribusian barang sampai ke tangan konsumen. Adapun teknologi yang kami gunakan yaitu menggunakan transportasi berupa motor dan media internet seperti aplikasi Instagram. Pelayanan customer. Dengan adanya kemajuan iptek, pelayanan customer tidak hanya secara tatap muka, melainkan bisa secara online. Hal ini kami terapkan ketika melayani customer melalui chat pada aplikasi Instagram dan WhatsApp. Selain itu, pelayanan customer secara online dapat dilakukan di mana saja dan dapat diakses seluruh anggota The Chef. Selanjutnya adalah transaksi. Dengan perkembangan iptek saat ini, proses transaksi juga bisa dilakukan secara non-tunai seperti via mobile banking, Shopify, Dana, dan lainnya. Proses transaksi yang kami terapkan terbagi menjadi dua, yaitu secara tunai, cash on delivery, dan secara non-tunai, yaitu virtual. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan SDM, yaitu ada produksi. Tanggung jawab bagian produksi yaitu Afrina Nuruludaningsi dan Sylvianika Putri dengan tugas sebagai berikut, yaitu membuat schedule perencanaan proses produksi dan koordinasi dengan bagian lainnya, mengontrol alur proses di dalam produksi, menyiapkan dan mengatur pengadaan inventory, berinovasi setiap saat dari segi cita rasa dan penyajian dengan mengikuti perkembangan yang ada.
Selanjutnya ada pemasaran. Tanggung jawab bagian pemasaran yaitu Friska Audia Zuhra dengan tugas sebagai berikut. Melakukan upaya-upaya pemasaran, menjaga hubungan dengan pelanggan dan rekan, membuat laporan penjualan sebagai pertanggungjawaban kepada divisi keuangan, mendengarkan kebutuhan pelanggan, melacak tren dan memantau persaingan, serta memegang akun sosial media bisnis. Selanjutnya adalah keuangan. Tanggung jawab bagian keuangan yaitu Evita Delia Prastami dengan tugas sebagai berikut, yaitu membuat rencana keuangan dimulai dari perencanaan modal, uang kas keluar, membuat laporan keuangan secara berkala, mengatur arus kas, dan menentukan jumlah uang yang disetor pada anggota di akhir periode. Menyusun kebijakan anggaran keuangan mengenai uang yang telah dihabiskan untuk berbelanja. Memastikan transaksi keuangan berjalan tertib, dengan maksud tidak ada terjadi pencurian uang yang merugikan dan memastikan transaksi keuangan berjalan secara lancar dan tertib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Evita Adelia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai modal dan biaya operasional. Modal usaha yang dijalankan pada produksi pertama sebesar 225.000, di mana kami beranggota 4 orang. Jadi masing-masing orang menanamkan modal sebesar 56.250 perak. Keuntungan bersih yang kami dapatkan dalam 6 kali produksi adalah sebesar 1.800.000 dengan kerugian 0. Untuk varian Oreo, jika diproduksi selama 6 bulan, mendapatkan 200 box, lalu jika diproduksi dalam 1 tahun mendapat 400 box. Harga per box yaitu 18.000, hasil penjualan 1 tahun yaitu 7.200.000, lalu total biaya operasional 1 tahun yaitu 3.600.000, keuntungan setiap tahun yaitu 3.600.000. Untuk varian lainnya, jika diproduksi 6 bulan yaitu mendapat 600 box, untuk produksi 1 tahun yaitu 1.200 box, harga per box yaitu 15.000, hasil penjualan 1 tahun yaitu 18 juta, total biaya operasional 1 tahun yaitu 7.200.000, keuntungan setiap tahun yaitu 10.800.000. Keuntungan setiap tahun dari 5 varian adalah 3.600.000 ditambah 10.800.000 yaitu 14.400.000. Lalu ada break even point. Untuk varian Oreo, volume produksi yaitu 200, jadi pada tingkat volume produksi 200 cup, usaha ini berada pada titik impas. Lalu BAP harga produksi yaitu 18.000, jadi pada tingkat harga 18.000, usaha ini berada pada titik impas. BC rasionya yaitu 2, karena BC rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya setiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 2 kali lipat. Untuk varian lainnya, volume produksi yaitu 480, jadi pada tingkat volume produksi 480 cup, usaha ini berada pada titik impas. Lalu BAP harga produksi yaitu 15.000. Jadi pada tingkat harga 15.000, usaha ini berada pada titik impas. Untuk BC rasionya yaitu 2,5. Karena BC rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya setiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 2,5 kali lipat. Lalu ada laporan laba rugi. Untuk varian Oreo, laba yaitu sekitar 299.940 perak, di mana persentase laba yaitu 1%. Persentase laba bersih yang didapatkan dalam 1 kali produksi yaitu 1%. Untuk varian lainnya yaitu laba sebesar 900.000 dengan persentase laba yaitu 1,5%. Persentase dari laba bersih yang didapatkan dalam 1 kali produksi yaitu 1,5%. Berikut adalah dokumentasi dari produk-produk yang kami pasarkan, yaitu ada varian matcha, Oreo, tiramisu, beng-beng, dan coklat. Lalu ada dokumentasi dari proses produksi. Lalu ada dokumentasi dari profil Instagram kami, lalu ada dokumentasi dari review dari pelanggan. Dan ini adalah dokumentasi dari pelanggan-pelanggan yang telah membeli produk kami. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.